Ini adalah keyboard para entusias. Keyboard yang biasanya dipakai pro player berkelas. Meskipun dia cukup ringkas dan termasuk seri lawas, tapi komponen yang dipakai udah naik kelas. Contohnya kayak Swiss, dia pakai Omni Point 2.0 yang mempertegas kalau keyboard ini emang berkualitas. Ya udahlah ya, langsung aja kita bahas dan nggak usah lemas. Selamat menonton. Kompor gas. Bayangin pas kita main game, keyboard kita itu bisa melakukan dua perintah hanya dengan satu tombol. Contohnya di game GTA 5, game open world, tombol W itu kan untuk jalan ya dan shift itu untuk lari. Dan kalau pakai keyboard ini, kita bisa tekan W-nya lebih dalam untuk karakternya lari. Contoh lain di game Valorant, R itu untuk reload dan klik kiri untuk firing. Kita bisa setting R tipis itu untuk reload dan R kalau ditekan dalam dia langsung firing. Dan itu tadi adalah salah satu fitur dari SteelSeries Apex Pro Mini. Dan masih banyak fitur dari keyboard yang satu ini. Kalau kita ngomongin keyboard, ada banyak tipe keyboard sebenarnya. Dari tipenya ada yang TKL, full size, terus 65%, 75%, 60%. Dari switch-nya ada berbagai macam juga. Ada yang linear actuation, ada yang clicky, banyak lah. Semua itu tercipta karena ada pasarnya, ada peminatnya. Bahkan brand gede-gede contohnya kayak si SteelSeries Apex Pro Mini ini dia punya switch-nya sendiri. Untuk SteelSeries ini namanya adalah Omni Point 2.0. Nah, selling point terbesarnya dari Apex Pro Mini ini, ya switch-nya yang memiliki dual actuation. Karena dengan Omni Point 2.0 dual actuation ini kita bisa atur atau adjust travel distance itu sesuai dengan keinginan kita. Mulai dari 0,1 mm sampai 4 mm. Dan yang lebih menarik lagi, travel distance-nya ini bisa kita atur per key atau per tombolnya. Bukan cuma beberapa tombol aja. Jadi kalau lagi main game MMORPG, contohnya ya, tombolnya itu kita bisa atur sesuai dengan kemauan kita. Kalau pengen tombol-tombol combo kayak game Dota, ya biasanya tombol combo itu kita atur di bawah 2 mm biar lebih ringan. Dan untuk tombol lain kita atur aja di 4 mm biar gripnya itu lebih aman. Terus yang keren lagi kayak intro tadi, dia itu memiliki dual actuation. Jadi satu tombol bisa digunakan untuk dua perintah. Kalau ide dari saya sih ya kayak di intro tadi di mana kita main game GTA 5 open world, huruf V-nya itu bisa digunakan untuk lari sekalian. Kalau misalkan Valorant, tombol R-nya bisa untuk firing sekalian. Tapi itu beberapa ide ya. Karena saya bukan gamers, coba buat kalian yang gamers, kira-kira kalau kalian punya keyboard yang dual actuation, yang satu tombolnya bisa untuk dua perintah, kira-kira kalian pengen gunain untuk apa? Coba deh tulis di kolom komentar. Dan awalnya saya kira untuk adjust travel distance ini gimmick, tapi ternyata enggak loh. Karena ketika saya typing test di travel distance di bawah 1 mili dan travel distance yang di atas 3 mili, feel-nya memang beda dan suaranya pun beda. Kira-kira seperti inilah untuk sound typing perbedaan antara kita pakai 1 mm dan juga 3 mm travel distance. Kalau untuk cara setting travel distance dan dual actuation-nya gampang aja karena kalau kalian colok keyboard ini sama kabel Type-C bawaannya, dia bakal langsung install software yang namanya SteelSeries Engine. Tapi kalau misalkan nggak muncul ya tinggal download aja SteelSeries Engine-nya di website resminya SteelSeries. Terus kalian tinggal masuk aja ke tab actuation. Di sini kita set dulu actuation base-nya yang pertama itu harus lebih rendah ya nilai actuation-nya. Terus masuk ke tab dual actuation. Di sini maksudnya kita set untuk actuation-nya yang kedua, untuk tombol yang kedua berapa milimeter. Jadi yang perlu diperhatikan ya harus lebih tinggi dibandingkan tombol actuation yang pertama. Kalau yang pertama tadi 1 mili ya kedua itu di atasnya bisa 2 mili atau 3 mili. Nah kalau udah tinggal masuk ke menu dual binding. Untuk atur tombol keduanya ini mau di set kemana? Ada banyak pilihan, kita bisa set tombol mouse, media, function, dan lain-lain. Tombol makronya pun juga banyak. Tapi yang perlu diingat untuk tombol dual actuation-nya ini sayangnya terbatas di 8 tombol. Nggak per key kayak si travel distance-nya yang bisa kita adjust tadi. Dan dengan dua fitur ini aja menurut saya ini adalah fitur yang kombonya sangat menarik ketika keyboardnya ini tipenya 60%. Karena kalau kita ngomongin 60% ya jadinya beberapa tombol itu dipangkas. Enaknya memang dia akan lebih compact kalau kita taruh di setup kita yang mejanya kecil. Tapi nggak enaknya buat yang belum apal tombol-tombolnya,
ya harus beradaptasi dulu karena agak ribet. Kalau kita lihat bagian bawah, ini ada banyak banget tombol function shortcut yang bisa kita akses dengan cara tekan tombol FN dulu. Saya pribadi biasanya pakai keyboard yang 75%, terus ketika nyobain yang 60% ini, saya pun juga agak ribet ya. Awal-awal adaptasinya itu butuh sekitar 3 hari untuk tahu tombol-tombol shortcut yang biasanya saya pakai sesuai dengan kebutuhan saya. Tapi untungnya di bagian bawah tombol-tombolnya ini udah dikasih tanda untuk shortcutnya ke mana aja. Ikonnya udah cukup jelas. Dan enaknya 60% dia jadi ringan dan compact ya. Ini bobotnya cuma 601 gram. Tapi kalau kalian tanya 601 gram berarti keyboardnya ringkih dong. Wih, ini SteelSeries nih. Jadi walaupun dia ringan tapi build quality-nya ini solid. Jadi walau di bending-bending kayak apa, 601 gram masih SteelSeries banget. Karena SteelSeries bilang untuk bahan material yang dipakai sama Apex Pro Mini ini aircraft grade. Jadi bahan yang biasanya dipakai di pesawat. Cuman kalau itu sih saya nggak bisa ngebuktiin ya. Karena jujur ketika saya naik pesawat saya juga nggak pernah megang bahan aluminium yang ada di pesawat. Ya coba kita update lah, mungkin 4 atau 5 tahun lagi apakah dia masih awet. Selain itu, untuk keycaps dia udah pakai bahan PBT double shot yang jelas dia lebih awet lah durability-nya kalau kita pakai bertahun-tahun karena dia nggak bakalan memudar. Untuk keyboard yang murah atau 1 juta ke bawah biasanya itu pakai ABS. Jadi kalau kita pakai secara terus-menerus, fontnya itu kadang hilang atau memudar. Tekstur dari keycapnya juga agak kasar, jadi kalau misal buat ngetik gripnya itu lebih dapat dan anti slip juga. Sayangnya si switch Omni Point 2.0 ini mungkin bisa jadi saran buat kedepannya buat SteelSeries karena walaupun udah pakai switchnya yang terbaru ini, kalau misalkan kita gini-gini kan dia itu kayak kurang rapet gitu, kurang gigit. Jadi masih ada kayak semacam flexingnya kayak gini. Di bagian bawah juga udah solid dan ergonomis. Jadi ada kayak semacam rubber biar keyboardnya ini nggak geser-geser. Dan ada 2 kaki adjustment untuk typing experience yang lebih nyaman karena keyboardnya bakalan sedikit ngangkat. Sayangnya di versi mininya ini kita nggak dapat armrest kayak di versi Pro. Terus di bagian tengah ada kayak semacam gimmick ya. Jadi di sini tuh tersimpan keycap puller yang sebenarnya kalau mau dibawa-bawa juga buat apa keycap puller. Dan kalau misalkan mau ganti pun ya ini adalah keycap yang udah bagus, yang udah mahal. Jadi ini menurut saya sih cuman kayak gimmick aja. Terus kalau untuk latensinya, si SteelSeries ini klaim dia itu punya latensi yang low latensi banget, 0,5 millisecond, dan jujur ketika saya pakai bikin script untuk keyboard ini sendiri, itu saya nggak ngerasain ada delay. Jadi masih tetap responsif walaupun klaimnya itu masih di 0,5 millisecond. Lanjut kita bahas konektivitas. Sayangnya untuk konektivitasnya yang masuk Indo secara resmi itu yang wired. Sebenarnya kalau saya lihat di website resminya SteelSeries itu ada yang versi pakai Bluetooth, versi yang wireless. Sayangnya di Indonesia masih wired. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari keyboard yang memiliki 2 perintah di dalam satu tombolnya, si Apex Pro Mini. Untuk harganya, walaupun yang masuk resmi ke Indonesia cuma yang wired, tapi harganya lumayan pricey. Harganya itu sekitar 2,6 juta rupiah. Dan inget ya, ini belum wireless. Ya emang keyboard ini segmennya bukan kaum mendang-mending ya. Ini buat para entusias dan juga pro player yang emang niat banget. Kalau kita bandingin dengan keyboard yang ada di pasaran di Indo ya. Dengan harga 2,6 juta, kalau kita cari di brand lokal, wah udah banyak keyboard yang switchnya lebih enak, feel-nya lebih enak. Tapi SteelSeries ini memang bukan untuk kaum mendang-mending. Karena dia nyiptain switchnya sendiri yang namanya Omni Point 2.0 tadi. Yang bisa bikin keyboardnya ini bisa di-adjust travel distance-nya dan dual actuation. Jadi 1 tombol untuk 2 perintah. Itu yang bikin mahal sih. Terus di harga itu kelebihan lain selain switch jelas build quality-nya yang diklaim SteelSeries ini menggunakan aircraft grade aluminium. Jadi aluminium yang dipakai di pesawat yang katanya sih bakalan lebih awet ya. Tapi kita buktikan lah beberapa tahun lagi. Terus latensinya juga rendah 0,5 millisecond. Keycapnya juga udah dibikin kasar dengan PPT shot yang udah nyaman kalau dipakai. Sayangnya dengan harga segitu dia konektivitasnya ya belum wired dan belum dapat armrest kayak di versi Pro. Saya Nika Budi and see you in the next video. Bye-bye.